Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ningsih, NIM 4011800325. Di sini saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Umar Ningsih dan teman saya Yusuf Makrodin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyusun rencana dan strategi pemasaran gerilya. Nah, apa sih pemasaran itu? Pemasaran itu suatu kegiatan yang memenuhi kepuasan atau keinginan seseorang melalui proses pertukaran. Yang kedua, yaitu strategi pemasaran gerilya. Itu adalah teknik-teknik kreatif berbiaya rendah dan non-konvensional perusahaan kecil dapat memperoleh hasil yang lebih atau lebih besar dari upaya pemasaran mereka. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran gerilya harus mencapai 4 tujuan. Jadi dalam pemasaran gerilya itu juga harus ada pencapaiannya. Yang pertama yaitu harus menetapkan pasar-pasar sasaran khusus yang akan dilayani oleh perusahaan kecil. Yang kedua, harus menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar. Jadi itu penting ya. Terus yang ketiga, harus menganalisis keunggulan kompetitif perusahaan dan menyusun strategi pemasaran gerilya sesuai dengan keunggulan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu harus membantu menciptakan bauran pemasaran yang memuaskan. Jadi keempat tujuan itu sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu menentukan sasaran pasar. Nah, dalam pemasaran itu menentukan sasaran pasar itu sangat penting. Menentukan sasaran pasar yang itu apa dimaksud dengan kelompok pelanggan tertentu yang terhadapnya perusahaan mengarahkan barang dan jasanya. Semakin banyak perusahaan mempelajari pasar lokalnya, pelanggannya, serta kebiasaannya, semakin tepat perusahaan tersebut memfokuskan usaha pemasarannya pada kelompok calon pelanggan yang telah ada, yang kemungkinan besar akan membeli produk dan jasanya. Selanjutnya yaitu dalam pasar sasaran ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu sales driven approach, yaitu merupakan pendekatan pemasaran yang digerakkan oleh penjualan. Yang kedua, customer driven approach, yaitu merupakan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Nah, jadi dalam menentukan sasaran pasar ini, seseorang wirausahawan itu harus menggerakkan pemasarannya melalui bidang penjualan dan juga pelanggan. Jadi ketika melakukan penjualan itu harus memiliki pelanggan. Yang selanjutnya yaitu 7 prinsip pemasaran gerilya. Nah, yang pertama, menentukan cakup pasar dan mengisinya. Strategi cakup pasar memungkinkan perusahaan kecil memaksimalkan keunggulan ukuran kecilnya dan dapat bersaing secara efektif. Yang kedua, menjual sekaligus menghibur. Nah, dalam konsep pemasaran yang didesain untuk menarik pelanggan ke dalam toko dengan menciptakan keseragaman pemandangan dan aktivitas, seluruhnya dirancang untuk menghibur sekaligus menjual. Jadi unik. Nah, salah satu cara terbaik teknik pemasaran gerilya yang paling efektif adalah dengan menciptakan kesan unik dalam perusahaan. Nah, tentunya yaitu interaksi dengan pelanggan. Nah,
perusahaan yang membina hubungan lebih dalam dengan pelanggan daripada perusahaan lainnya hanya berdasarkan hubungan pada penjualan yang memiliki kapasitas pemasaran gerilya yang luar biasa. Nah, jadi interaksi dengan pelanggan itu sangatlah penting, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Ya, selanjutnya itu identitas perusahaan. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk membedakan usaha para wirausaha dari pesaing adalah dengan menciptakan identitas unik melalui merek. Jadi setiap perusahaan itu harus memiliki label merek tertentu. Selanjutnya yaitu fokus pada pelanggan. Nah, perusahaan harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam perusahaan bergantung pada kepuasan pelanggan. Jadi kembali lagi ke pelanggan. Apa itu kan sebuah perusahaan itu harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Bisa disebutkan biasanya kan ya ada istilah pelanggan pembeli adalah raja, seperti itu. Yang selanjutnya itu kualitas. Kualitas tidak hanya pada produk saja, namun di kualitas ini ada kualitas pelayanan, kualitas tempat, dan juga kualitas barang. Seperti itu ya. Jadi mengutamakan kualitas itu juga sangatlah penting. Selanjutnya itu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu basic atau kebutuhan dasar. Di level ini dibagi oleh dua kebutuhan, yaitu fisiologikal dan safety. Pada Maslow, customer pada level ini membutuhkan core product sekaligus pelayanan yang sifatnya masih basic seperti ketepatan pengiriman, kemudahan akses ke komunikasi, dan fleksibilitas waktu operasi atau pelayanan. Selanjutnya itu memenuhi harapan atau meeting expectation. Di level ini diwakili oleh dua kebutuhan juga. Yang pertama belongingness dan esteem pada Maslow. Customer pada level ini membutuhkan hubungan dua arah yang selalu harmonis. Sebagai supplier, perusahaan selalu mendengarkan dan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami harapan-harapan yang sifatnya unik, sekaligus memberi solusi terhadap permasalahan yang muncul dari pelanggan. Selanjutnya yaitu terakhir, melampaui harapan atau exceeding expectation. Di level ini diwakili hanya satu kebutuhan saja, yaitu self-actualization pada Maslow. Customer pada level ini membutuhkan hubungan supplier ke customer yang sifatnya jangka panjang, seperti itu, seperti kayak reseller gitu ya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menerangkan cara mengembangkan keunggulan bersaing. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu dasar-dasarnya yang kokoh untuk mengembangkan keunggulan bersaing itu. Yang pertama adalah hubungan dekat dengan pelanggan. Jadi kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan pelanggan. Jadi untuk mendapatkan hati pelanggan itu untuk bisa bersaing dengan yang lainnya itu. Yang kedua adalah
perhatian pribadi. Jadi kita harus memperhatikan pelanggan itu, keinginan pelanggan atau kebutuhan pelanggan itu apa, harus kita perhatikan secara pribadi. Yang selanjutnya adalah fokus pada pelayanannya. Jadi bagaimana kita itu melayani pelanggan itu termasuk salah satu dasar yang sangat bagus untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Dan selanjutnya adalah pemasaran hubungan atau customer relationship marketing, atau disebut dengan proses pengembangan, pemeliharaan dan penggolongan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga mereka tetap kembali belanja. Konsep customer relationship marketing itu mungkin bahwa mempertahankan pelanggan terbaik itu sepanjang waktu bisa menjadi keunggulan terbesar perusahaan. Jadi customer relationship marketing itu mensyaratkan pemilik perusahaan itu untuk mengambil langkah-langkah yang dituliskan di PPT tersebut. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi yang bermanfaat mengenai pelanggan yang ada dan menghimpunnya dalam basis data. Jadi kita mengumpulkan informasi-informasi bermanfaat mengenai pelanggan itu dimasukkan di sebuah data. Yang kedua adalah menggali basis data tersebut untuk menentukan pelanggan perusahaan yang paling baik dan yang paling mendatangkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah menggunakan informasi yang telah digali untuk membangun hubungan yang abadi dengan pelanggan terbaik. Jadi mengumpulkan informasi dan untuk membangun komunikasi yang abadi dengan pelanggan. Yang selanjutnya adalah menarik lebih banyak pelanggan yang sesuai dengan profil perusahaan mengenai pelanggan terbaik. Jadi kita harus banyak-banyak menarik pelanggan yang sesuai dengan profil. Bagaimana profil kita dan bagaimana profil pelanggan tersebut. Yang selanjutnya adalah tetap menjaga hubungan dengan pelanggan perusahaan di antara transaksi penjualan suatu dengan selanjutnya. Jadi bagaimana kita itu menjaga transaksi penjualan itu jangan sampai kita menjatuhkan mereka dan jangan sampai itu sebaliknya. Yang selanjutnya adalah pemasaran di World Wide Web atau WWW. Sebelum kita masuk di pemasaran di World Wide Web atau WWW, itu kita harus tahu World Wide Web atau WWW itu adalah jaringan yang sangat besar yang menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia melalui internet dan membuka lautan informasi. Dan informasi tersebut itu tanpa batas bagi pengguna web. Jadi memberikan kepada berbagai usaha kecil, daya dan memperluas cakupan pemasaran. Keberadaan web sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai sasaran berupa pelanggan muda, yang kaya dan terdidik. Situs web yang sukses sifatnya mengundang, mudah diinvigasi dan interaktif, dan menawarkan nilai lebih kepada pemakai. Dan selanjutnya adalah bauran pemasaran. Di sini ada unsur-unsur utama dalam strategi pemasaran adalah 4P, yaitu produk, place atau tempat, harga, dan promosi. Yang pertama adalah produk. Produk adalah barang atau jasa yang digunakan untuk
memuaskan kebutuhan konsumen. Produk berjalan melalui dengan berbagai tingkatan pertumbuhan. Jadi di sini di dalam unsur-unsur ini, produk ini harus jelas apa yang kita jual, apa yang kita sajikan, atau apa yang di bidang jasa, apa yang kita miliki, itu harus jelas untuk strategi pemasarannya. Jadi jangan sampai kita di bidang A, kita bisa bidang A tapi kita ditawarin usaha bidang B, kita iakan tapi kita ngerjakannya asal-asalan. Yang selanjutnya adalah place atau tempat. Segala kegiatan yang meliputi pergerakan barang sampai ke tempat pelanggan atau pembeli menghasilkan manfaat tempat, place facility. Manfaat tempat dipengaruhi langsung oleh saluran pemasaran dalam distribusi, yaitu lintasan yang diambil oleh barang atau jasa dalam bergerak dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya adalah harga. Harga mempengaruhi baik penjualan maupun laba, dan tempat harga yang benar, penjualan dan laba akan mendapatkan kesulitan. Harga yang benar untuk produk dan jasa bergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah struktur biaya perusahaan. Jadi gimana perusahaan itu bisa membuat struktur pembiayaan itu agar perusahaan juga tidak rugi. Yang selanjutnya adalah penelitian mengenai pasar. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa meneliti pasar, menganalisa bagaimana pasar ini di sini, apakah barang kita atau jasa kita itu bisa untung banyak atau apa malah rugi. Yang ketiga adalah citra perusahaan yang ingin dibentuk dalam pikiran pelanggan. Jadi bagaimana kita menciptakan citra baik pada pelanggan. Yang terakhir adalah promosi. Promosi menyangkut baik periklanan maupun penjualan secara pribadi. Jadi di sini bagaimana kita mempromosikan barang kita, bagaimana kita mempromosikan jasa kita itu harus benar-benar terperinci, harus benar-benar teliti, agar gimana orang itu melihat atau konsumen itu melihat itu tertarik pada barang atau jasa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.